Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi kembali. Jadi untuk listrik statis ini, materi yang terakhir itu adalah eh, hukum kekekalan energi mekanik, dan nanti kita akan bahas kapasitas kapasitor. Ya. Jadi yang pertama, hukum kekekalan energi mekanik. Ya, sini hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang energi potensial listrik ya. Jadi energi potensial listrik, kemudian potensial listrik. Jadi untuk hukum kekekalan energi mekanik di sini nanti ada dua keadaan, berarti keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi namanya hukum kekekalan energi mekanik di sini berarti energi mekanik pada keadaan awal itu sama dengan energi mekanik di keadaan akhir. Nah, masih ingat ya? Jadi untuk energi mekanik di sini kan ada dua, ada energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ya, berarti ini juga sama, energi potensial keadaan akhir ditambah dengan energi kinetik keadaan akhir. Nah, untuk energi potensial sendiri, energi potensial yang kita gunakan adalah energi potensial listrik. Ya, jadi masih ingat muatan dikali dengan potensial yang awal ditambah dengan energi kinetik itu adalah 1/2 mv pangkat 2. Nah, yang V yang besar ini adalah potensial ya, yang ini potensial, yang kecil ini adalah kecepatan. Jadi bedakan. Kemudian keadaan akhirnya sama ya, berarti muatan dikali dengan potensial yang akhir ditambah dengan 1/2 mv2 pangkat 2. Nah, inilah persamaan akhir untuk energi hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi saya tulis keterangannya supaya nggak bingung. Q yang ini adalah muatan listrik ya, muatan listrik. Jadi ingat harus dalam satuan kolom. Kemudian V yang ini V itu adalah potensial listrik, potensial listrik. Jadi harus dalam satuan volt ya. Kemudian V yang ini itu adalah kecepatan ya, dalam satuan meter per second. Kemudian M itu adalah massa ya, dalam satuan kilogram. Nah, inilah hukum kekekalan energi mekanik. Biasanya kalau di UTBK yang ditanyakan itu biasanya adalah kecepatan elektron ya. Jadi misalkan contoh ya, contoh misalkan ini hanya sekedar contoh. Contoh untuk materi ini misalkan ada elektron ya, ini elektron. Elektron ini dilepas tanpa kecepatan awal. Jadi ini dilepas tanpa kecepatan awal. Awal pada titik yang berjarak ada jaraknya 5 cm. Jadi di sini ada muatan juga. Ini jaraknya 5 cm. Ya, di sini ada titik yang titik ini ada muatan ya, ada muatan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan maksimum. Nah, berapa V maksimum elektron ini ya. Nah, ini pertanyaannya. Jadi nanti di UTBK itu ada keterangan ya. Jadi misalkan muatan elektron. Nah, muatan elektron itu kan
Sebenarnya di sini minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Kemudian massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, ini biasanya di UTBK ada ya di keterangannya. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi ya. Jadi energi potensial di keadaan awal ditambah dengan energi kinetik di keadaan awal sama dengan energi potensial di keadaan 2 ditambah dengan energi kinetik di keadaan kedua. Nah, itu. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian pertama ini ya, dia dilepas dengan tanpa kecepatan awal. Artinya apa? Energi kinetik ini sama dengan 0 ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan nilai maksimum, karena yang ditanya di sini adalah kecepatan maksimum. Jadi untuk mencari nilai kecepatan maksimum berarti energi potensialnya di keadaan akhir itu juga bernilai sama dengan 0. Berarti yang kita gunakan hanya energi potensial di keadaan awal sama dengan energi kinetik di keadaan akhir ya. Barulah kita masukkan ke persamaannya. Berarti Q, ingat energi potensial tadi adalah muatan dikali dengan potensial di keadaan 1, sedangkan untuk energi kinetik sini adalah 1/2 mv pangkat 2. Nah, inilah yang kita gunakan, V yang ingin kita cari ya. Jadi di sini adalah V yang ingin kita gunakan. Sorry, di sini masih ada muatannya tadi ya. Muatan yang menghasilkan potensial di sini diketahui min 0,625 mikrokolom ya. Jadi nanti Q yang dimaksud di sini adalah kita cari dulu potensial. Jadi potensial itu kan rumusnya K Q per R ya. Nah, R-nya berapa? R-nya itu adalah 5 cm. Jadi kita masukkan ke dalam satuan meter ya. Sehingga untuk persamaan yang terakhir ini ya. Jadi untuk persamaan terakhir, untuk mencari nilai kecepatan ya, coba kalau kita substitusikan ini, kita kali silang ya, berarti kita mendapatkan kecepatannya itu, coba ya, karena yang ingin dicari itu kan adalah kecepatannya yang ingin kita cari. Berarti 2-nya kali ke atas, M-nya ke bawah, kemudian V pangkat 2 berarti diakarkan. Berarti V sama dengan akar ya, akar 2 kali di sini adalah muatan elektron ya. Muatan elektron dikali dengan potensial ya, ini dikali potensial, kemudian dibagi dengan massanya ya. Nah, coba ya. Jadi yang pertama, anak-anak semuanya harus cari dulu potensialnya ya, menggunakan persamaan ini ya. V sama dengan K Q per R. Ingat potensial itu kan nilai minus itu berpengaruh ya. Oke, jadi silakan nanti cari nilainya berapa. Kalau K sudah tahu ya nilainya ya. K itu ingat 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R-nya ini cm ubah ke meter. Ya, kalau saya cari di sini, coba nanti kalian cari sendiri. Ini ingat K 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q-nya min 0,625 mikro min 6. R-nya adalah 5 cm, berarti kita ubah ke meter, 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, dapatlah V-nya. Nanti V-nya itu bisa diganti di sini. Nah, itu. Biasanya kalau di UTBK memang yang dicari adalah V maksimum. Ingat syaratnya V maksimum berarti
energi potensial akhirnya itu sama dengan 0 ya. Kemudian jika di soal dikatakan dilepas tanpa kecepatan awal. Sekarang kita lanjut ke kapasitas kapasitor ya. Kapasitas kapasitor. Jadi salah satu komponen elektronika juga yang sangat banyak penggunaannya mau di peralatan elektronik ya, itu adalah kapasitas kapasitor. Jadi untuk kapasitas kapasitor sendiri di sini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik ya. Jadi ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik atau kadang juga bisa berfungsi untuk menyimpan energi listrik ya. Nah itu. Jadi biasanya untuk kapasitas kapasitor sendiri lambang elektronikanya itu kalau di resistor kan kemarin gini ya, ini untuk resistor. Kalau kapasitor itu simbolnya adalah C, lambangnya dia tanda seperti ini, dia lurus ya. Ini adalah kapasitas kapasitor. Kalau yang di GL kan kemarin ada yang pendek, ada yang panjang ya. Ini negatif, ini positif. Kalau yang ini datar sama. Nah itu untuk lambang kapasitas kapasitor. Ini di ujian sering muncul ya kapasitas kapasitor. Jadi nanti kalau kita ingin bedah lebih lanjut kapasitas kapasitor, jadi kapasitor ini terdiri atas dua plat ya. Jadi ada dua plat di sini ya. Biasanya di sini ada muatan platnya ini dia memiliki luas sebesar A ya. Ini platnya dia memiliki luas sebesar A ya. Ada dua plat ya, ada sebelah kiri, misalkan kita namakan sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah itu, dan luasnya sama ya, luasnya sama. Kemudian jarak antar plat ini kita namakan D ya. Oke. Jadi untuk kapasitor yang jika hanya di dalamnya ini hanya berisi udara ya, jadi nanti juga diisi bahan yang namanya bahan dielektrik biasanya. Jadi kalau hanya dia bernilai udara saja, nilainya itu kita namakan kapasitor awal ya. Ini adalah epsilon dikali dengan A per D ya. Itu kalau dia udara. Jadi epsilon ini itu adalah permitivitas, ini epsilon ya. Epsilon itu adalah permitivitas udara ya. Jadi permitivitas listrik atau listrik vakum. Ini nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini dalam satuan Coulomb per Newton meter. Nah itu untuk bahan yang di dalamnya itu hanya udara. Tetapi ketika disisipkan, nah ini diantaranya misalkan disisipkan bahan dielektrik. Jadi ada namanya bahan dielektrik. Jadi bahan dielektrik ini nilainya biasanya kita namakan nilai K ya. Kita namakan nilai K. Biasanya nilainya itu lebih besar minimal 1 ya. Apakah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau disisipkan bahan dielektrik, nilai C nya ini bisa berubah. Jadi C yang ini bukan lagi C0 tapi C
konstanta bahannya dikali dengan C0-nya ya. Jadi ketika misalkan C0-nya tadi kamu dapatkan 2 mikrofarad misalkan, karena ini kapasitor itu satuannya farad ya. Kemudian disisipkan bahan yang bernilai adalah 2, berarti C nya berubah, 2 kali 2 ya, berarti 4 mikrofarad. Nah itu tergantung bahan dielektrik yang disisipkan ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau dilihat dari persamaannya, bisa jadi soal-soal itu kalau di UTBK bisa jadi ini perbandingan ya. Ini bisa jadi perbandingan, misalkan awalnya memiliki jarak antar keping D, kemudian luasnya sebesar A, tiba-tiba ini jaraknya diubah misalkan menjadi 2D ya. Kalau yang di atas tadi memiliki nilai kapasitor sebesar C, berarti kapasitornya sekarang berapa. Nah, ini kan hanya perbandingan ya, jadi ingat boleh pakai perbandingan, berarti C2 per C1 sebanding dengan A. Misalkan A nya diubah menjadi 2A misalkan ya. Nah berarti sini C sebanding dengan A, coba lihat C sebanding dengan A, berarti di sini A2 per A1, tapi berbanding terbalik dengan D, berarti D1 per D2. Nah itulah persamaan yang kita gunakan kalau hanya sebatas perbandingan saja ya. Jadi untuk kapasitas kapasitor tadi kan fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik ya. Jadi untuk menyimpan muatan listrik, misalkan ada kapasitor, jadi rangkaiannya nanti sederhananya seperti ini. Kapasitor, kemudian ini dihubungkan dengan potensial listrik ya kan. Kalau potensial kan berarti ada positif negatif, ini C, kemudian ini adalah potensial listrik. Nah berapakah muatan yang disimpan? Jadi persamaan dasarnya itu adalah C Q per V ya. Ini adalah persamaan dasar untuk kapasitas kapasitor ya. Jadi untuk mencari nilai Q dari persamaan ini, tentunya untuk mencari nilai Q itu adalah C dikali dengan potensial listriknya. Jadi misalkan C ini adalah 2 mikrofarad, kemudian potensialnya adalah 12 volt ya kan. Nah saya tulis dulu keterangannya yang ini. C di sini adalah kapasitas kapasitor, ini dalam satuan farad ya. Jadi diambil dari nama penemunya sendiri, Michael Faraday ya. Untuk menghormati beliau makanya diambil satuan yang namanya farad. Biasanya juga dalam satuan mikro ya. Kalau 1 farad itu sudah sangat besar sekali. Kemudian Q adalah muatan listrik kalau muatan listrik berarti dalam satuan kolom. Kemudian V itu adalah potensial listrik ya. Nah berarti dalam kasus sederhana ini kan tinggal dimasukkan ke sini, Q sama dengan C kali V. C nya adalah 2 mikro, kemudian V nya adalah 12 volt, berarti 2 kali 12 berarti 24 mikro kolom, karena yang diminta adalah Q ya. Nah itulah. Kemudian nanti ingat kapasitor juga dia memiliki rangkaian ya, jadi dia mirip dengan resistor. Resistor kan kemarin ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel, kemudian ada rangkaian campuran ya. Jadi sama halnya dengan resistor ya, kapasitor juga memiliki rangkaian. Jadi perbedaannya itu terletak yang pertama misalkan rangkaian seri.
Ya, jadi ciri-cirinya sama. Jadi kalau rangkaian seri berarti dia hanya satu satu alur ya, satu aliran. Misalkan ada ini kapasitor 1, ini kapasitor 2, kemudian kapasitor 3. Nah, kemudian dihubungkan dengan potensial listrik. Nah, ini. Misalkan sini adalah C1, C2 dan C3. Misalkan di sini C1-nya 12 mikrokolom, kemudian di sini 6 mikrokolom, di sini misalkan 2 farad ya, farad mikrofarad, di sini juga 2. Nah, di sini dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Jadi yang membedakan kapasitor dan resistor, kalau di resistor kan kemarin kalau rangkaian seri dia dijumlahkan, artinya nilai R-nya itu makin besar. Jadi kalau untuk kapasitor dia terbalik. Jadi di sini 1/C total ya. Itu adalah 1/C1 ditambah dengan 1/C2 ditambah dengan 1/C3. Nah, itu untuk kapasitor. Jadi ketika dia dirangkai seri, nilai C-nya itu makin kecil. Ya. Jadi boleh juga menggunakan yang ingat kemarin persamaan yang KPK ya. C totalnya itu adalah KPK per faktornya. Nah, itu KPK per faktor. Misalkan 12 6 dengan 2 kan KPK-nya berarti 12 ya. Berarti 12 dibagi dengan 12 berarti 1. 12 dibagi dengan 6 berarti faktornya 2. 12 dibagi dengan 2 berarti 6 ya. Nah, berarti di sini adalah 12/9. Ya, 12/9 mikrofarad. Ini sebenarnya bisa disederhanakan. 12/9 berarti dibagi 3. Ya, berarti jawabannya 4/3 mikrofarad. Nah, itu yang pertama ya. Jadi untuk rangkaian seri nilai C-nya itu makin kecil. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia dirangkai seri, yang sama itu adalah muatannya. Jadi muatan yang tersimpan dalam kapasitor ini sama. Kan ini tadi kita udah gabung. Misalkan udah digabung tadi jadi 1 ya. Digabung, ini nilainya 1. Ini tetap dihubungkan dengan 12 volt. Kita dapatkan tadi C total sebanyak 4/3 mikrofarad ya. Ini 12 volt. Ingat persamaan dasarnya untuk kapasitor C sama dengan Q per V. Jadi untuk mencari Q ya, di sini Q total itu adalah C total dikali dengan tegangan total. Jadi kita dapatkan tadi C totalnya adalah 4/3. Jadi sini 4/3 mikro ya. Ingat ini masih dalam satuan mikro. V totalnya adalah 12 volt. Nah, yang bisa diselesaikan ini 12 bagi 3 berarti 4 ya. 4 kali 4 berarti 16 mikrokolom. Nah, ini adalah Q totalnya ya. Jadi untuk rangkaian seri Q total itu sama saja dengan Q pada masing-masing kapasitornya ya. Jadi untuk yang kedua sini ya, yang harus dipahami, Q total itu berarti sama saja dengan Q1, sama saja dengan Q2, sama saja dengan Q3. Jadi nilai Q-nya sama ya. Ini untuk kapasitas kapasitor. Jadi nilai Q1 di sini kalau misalkan ditanya ya, sini Q1 berapa? Ya sama saja, nilainya adalah 16 mikrokolom. Yang Q2 juga sama, berarti 16 mikrokolom. Q3 berarti sama,
berarti 16 mikro kolom. Nah, kemudian untuk mencari V, ya, mencari V misalkan dari persamaan dasar ini, ingat V itu adalah Q per C, ya kan? Jadi untuk mencari V1 ya sudah, berarti Q1 per C1, ya kan? Berarti 16 per 12, ya, berarti sini dapatnya 16 per 12. V2, nah, sama saja ya, jadi V2 itu adalah Q2 per C2. Nah, Q2 nya berapa? Berarti 16 per 6. V3, nah, ya, jadi V3 Q3 per C3, ya, dapatnya 16 per 2. Nah, itu dapatnya. Jadi sebenarnya yang 12 volt ini sebenarnya itu adalah yang dibagi-bagi, ya. Boleh misalkan dia kan ini berbanding terbalik ya, V dengan C ya. V dan C itu berbanding terbalik. Jadi ketika V1 V total itu sama saja V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Nah, inilah rangkuman yang ketiga untuk kapasitor, ya. Jadi saya ulangi, rangkaian seri C-nya itu makin kecil. Jadi ingat saja sebenarnya kapasitor itu dia kebalikan dari resistor. Kalau resistor kan kemarin ketika rangkai seri berarti dijumlahkan, dia makin besar ya. Kalau paralel diseperkan. Tapi kalau untuk kapasitor dia terbalik. Nah, itu kalau rangkaian seri ya, ini rangkaian seri ya. Kalau paralel kebalikannya saja ya. Jadi ketika misalkan ada ini untuk rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel berarti dia bercabang ya. Jadi misalkan di sini ada C1, kemudian di sini ada C2, kemudian ada C3. Ini kemudian dihubungkan dengan tegangan sebesar V ya. Jadi sama saja tadi misalkan di sini C1, C2, ini C3, misalkan di sini 2 mikrofarad, sini 4 mikrofarad, kemudian C3-nya 6 mikrofarad. Ini dihubungkan dengan tegangan sebesar 12 volt. Nah, karena ini adalah rangkaian paralel, berarti C totalnya itu kita jumlahkan. Ya, dia kebalikan. Berarti di sini C1 tambah C2 tambah dengan C3. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 4 tambah 6. Berarti dapatnya 12 mikrofarad. Itu adalah C total. Kemudian rangkaian paralel ya. Jadi rangkaian paralel itu tegangannya sama ya. Jadi V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 ya. Jadi tegangan masing-masing ini itu sama ya. Jadi misalkan V1 nya berapa? 12 volt. V2 juga sama 12 volt. V3 ini juga sama 12 volt. Sehingga untuk mencari muatannya kan mudah. Jadi misalkan ya, di sini berapa Q1, berapa Q2, berapa Q3. Ya kembali ke persamaan dasar ya, C sama dengan Q per V. Jadi untuk mencari Q adalah C dikali dengan V. Sini langsung saja, berarti C1 dikali dengan V1 ya. Berarti 2 kali 12 berarti 24 mikrokolom. Q2 berarti 4 kali 12 berarti 48 ya, mikrokolom. Q3 berarti 6 kali 12
berarti 72 ya, berarti di sini 72 mikrocoulomb. Ingat, tinggal ini dikalikan C dikali dengan V, C total, V total. Nah ini, sehingga kalau ingin mencari Q totalnya tinggal dijumlahkan ya. Nah, kalau yang tadi di rangkaian seri kan V totalnya itu hasil penjumlahan V masing-masing kapasitor. Kalau yang ini untuk mencari Q totalnya ya, untuk mencari Q total berarti itu sama saja Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3. Nah, inilah rangkuman untuk rangkaian paralel. Jadi tegangan sama, kemudian Q totalnya itu adalah hasil penjumlahan dari masing-masing kapasitor ya. Jadi bisa jadi misalkan kapasitor ini dia dirangkai campuran ya, gabungan antara misalkan seri dan paralel. Nah itu. Kemudian untuk persamaan energi, nah ini juga yang penting adik-adik, energi pada kapasitas kapasitor. Di sini energi pada kapasitor. Ya, ini saya singkat saja. Itu adalah W. Ya, itu adalah energi. Yang pertama itu adalah 1/2 C dikali dengan V pangkat 2. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah 1/2 Q dikali dengan V. Kemudian yang ketiga itu adalah 1/2 Q kuadrat per C. Nah, inilah persamaan untuk energi. Jadi ketika misalkan nanti ada rangkaian itu mencari nilai berapakah energi pada kapasitas C1 misalkan. Ya, misalkan ada rangkaian. Contoh sederhana. Misalkan ada rangkaian sini misalkan. Ini kapasitor 1, kapasitor 2 ya. Kemudian dirangkai paralel di sini. Ya. Ini kan rangkaian campuran kan? Nah, ini dihubungkan dengan tegangan sebesar V. Ya kan? Ini misalkan C1, ini C2, ini C3. Ya kan? Ini adalah tegangannya. Nah, misalkan yang pertanyaannya berapakah kapasitor energi kapasitor di sini? W-nya berapa? Ya. Oke. Bisa kita menggunakan persamaan yang pertama, tapi V-nya cari dulu, ya kan? Berapa V di sini? Ya, V pada C1. Nah, itu. Ataukah misalkan di kapasitor ini saya ketahui muatannya. Ya, muatannya diketahui, C-nya juga diketahui. Boleh menggunakan persamaan 3. Nah, itu. Jadi tergantung nanti di soal apakah bisa dicari muatannya. Sebenarnya semuanya bisa dicari. Muatannya bisa dicari, potensialnya bisa dicari juga, ya. Nah, itu. Misalkan ya, atau saya berikan contoh, misalkan contoh sederhana. Jadi saya ulangi, energi pada kapasitor ini adalah W, itu adalah energi ya. Energi dalam satuan Joule. Nah, kemudian C sama saja tadi, kapasitas kapasitor. Kapasitor ya. Ini dalam satuan farad. Kemudian V itu adalah potensial listrik. Terus dalam satuan volt. Sekarang coba contoh sederhana ya. Misalkan jadi supaya jelas nanti kalian harus tulis masing-masing sebenarnya ya, berapa muatannya, berapa potensialnya. Nah, itu bisa kita gunakan intinya. Coba mudah-mudahan nggak kehapus tadi. Oke.
Coba contoh misalkan ada rangkaian campuran. Ya, ada rangkaian campuran. Sekarang di sini ada 3 kapasitor, kan ya. Kemudian dihubungkan dengan 5, ya kan. Kemudian di sini ada lagi 1 misalkan, ya kan ya. Oke, kemudian ini dihubungkan dengan tegangan. Oke. Bentuk rangkaiannya seperti ini. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Misalkan diketahui yang ini adalah 3 ya. Ini 3 mikrofarad, kemudian ini 3 mikrofarad, kemudian ini 3 mikrofarad, kemudian yang ini 5 mikrofarad, yang di sini 4 mikrofarad. Ini dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Misalkan pertanyaannya, berapakah muatan, berapakah Q totalnya pada masing-masing rangkaian, dan berapa energi pada kapasitor 4 mikrofarad. Ya. Jadi kalau Q total yang ingin kita cari, kembali ke persamaan dasar tadi. C sama dengan Q per V, ya kan? Kalau Q total berarti ini Q total, V totalnya, C totalnya. Berarti untuk mencari Q total itu adalah C totalnya dikali dengan tegangan total. Berarti kita cari dulu C totalnya, ya. Yang mana kita kerjakan terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya rangkaian paralel ya. Ini paralel, ketiga-tiga ini paralel. Berarti ini kita harus gabung dulu jadi 1, ya. Kita gabung. Ini adalah rangkaian seri, betul ya. Ini adalah rangkaian seri. Ingat, kalau rangkaian seri berarti menggunakan seperti tadi, atau C rangkaian seri itu kan KPK per faktornya. Oke. Ini kebetulan udah sama, 3 kan? 3, 3, dan 3 berarti 3 per 3. Berarti gabungannya ini itu adalah 1 mikrofarad. Betul ya? Ini kan kebetulan sama. Ya, 3 dibagi dengan berapa banyaknya 3, ya kan? Jadi ingat, C rangkaian seri KPK-nya 3. Faktornya masing-masing kan 1 tambah 1 tambah 1 kan? Sehingga dapatnya 3 per 3. Oke, 1 mikrofarad. Nah, ini udah digabung jadi 1. Kemudian yang ketiga-tiga ini, berarti ini kita dapat 1 di sini. Kemudian 5, kemudian 4. Nah, ini adalah rangkaian paralel. Nah, kalau paralel berarti kita jumlahkan, betul kan? Berarti C totalnya itu adalah 1 ditambah 5 ditambah dengan 4. Berarti dapatnya 10 mikrofarad. Ini adalah C total. Sehingga Q totalnya bisa kita cari, ya kan? Jadi Q totalnya itu adalah C total dikali dengan V total. C totalnya kita dapatkan tadi 10 mikro. Ini karena ini masih dalam 1 mikro ya. Kemudian V totalnya adalah 6. Berarti 10 kali 6 berarti 60 mikro coulomb. Itu adalah Q totalnya, ya. Kemudian untuk mencari energi pada 10 mikrofarad. Oke, coba perhatikan energinya yang di sini yang ingin kita cari. Ya, karena ini adalah rangkaian paralel. Ingat, kalau rangkaian paralel apanya yang sama, V-nya. Berarti bisa dipastikan V-nya di sini itu sebesar sama dengan V totalnya, betul ya? Itu sebesar 6 volt. Berarti perhatikan, C-nya kita ada, C-nya di sini ada, V-nya ada.
Ya, ini V-nya ada. Berarti rumus yang kita gunakan yang mana? C dan V. Berarti rumus yang pertama ini yang kita gunakan. Ya. Yang rumus kedua ini belum. Kenapa? Karena muatannya itu belum kita dapatkan ya. Beda Q total. Q total, oke, kalau Q total yang diketahui, tapi muatannya di sini tidak sama dengan Q total ya. Jadi ingat, rangkaian paralel itu tidak sama dengan Q total ya. Jadi rumus yang kita bisa gunakan itu adalah W sama dengan yang rumus yang pertama tadi ya. Yang ini 1/2 C dikali dengan V pangkat 2. Berarti sini kenapa loading nih? 1/2 ulangi, rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan 1/2 C dikali dengan V pangkat 2. Berarti 1/2 C nya adalah yang 4, karena yang ditanya adalah 4 mikrofarad ya, 4 mikro. V nya adalah 6, berarti 6 pangkat 2. 1/2 dengan 4 kan bisa ya, ini 1/2 bagi 2, 1/2 kali 4 atau 4 dibagi 2 adalah 2 mikro. 6 pangkat 2 itu adalah 36. 36 kali 2 berarti 72 mikro ya, mikrojoule. Inilah energi yang tersimpan pada 4 mikrofarad ya. Baik adik-adik sekalian, jadi ini adalah materi terakhir ya untuk listrik statis. Jadi mudah-mudahan kalian bisa pelajari kembali, walaupun kemarin saya mohon maaf rekaman yang pertemuan kemarin itu nggak bisa tersimpan ya, nggak bisa tersimpan. Jadi saya harapkan kalian boleh belajar dimanapun, di channel-channel YouTube yang lain sebenarnya ada ya tentang bahas potensial listrik, kemudian energi potensial. Nah itu kalian harus pelajari ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan hari ini. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian yang kedua ya. Jadi besok cek emailnya ya. Jadi saya belum sempat kirim hari ini, tapi insya Allah besok cek emailnya masing-masing untuk melihat nilai. Karena kemarin ada yang chat juga belum sempat terkirim di WA. Nah di WA juga belum sempat saya kirim ya. Jadi sebagai bahan kalian ya, coba latihan. Ini tugas kalian. Masing-masing nanti kirimkan saya jawabannya di WA ya. Ada di WA. Ini ada tulis nama, jangan lupa. Kemudian ini ada soal yang kalian harus kerjakan. Jadi ada kapasitor. Ini mudah, udah sampai 10 menit saya yakin kalian bisa mengerjakan. Nah, di sini kemudian dihubungkan lagi. Di sini ada kapasitor lagi. Ini dihubungkan dengan potensial. Nah, yang ini 3 mikrofarad, yang ini 1 mikrofarad, ini 2 mikrofarad, ini adalah 6 ya, ini 6 mikrofarad, ini adalah 4
mikrofarad, yang ini dihubungkan dengan tegangan 6 volt. Pertanyaannya ya, yang pertama, hitunglah C gabungannya, C total. Yang B, hitunglah energi yang tersimpan pada satu mikrofarad. Nah, itulah pertanyaannya ya. Jadi ini dikumpulkan di WA ya sebelum jam 12.00 ya. Oke, jadi silakan mengerjakan ya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa live hari ini, tapi mudah-mudahan video ini bisa memberikan pemahaman bagi kalian ya, materi terkait tadi kapasitas kapasitor dan hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian yang kedua ya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya, sukses buat kalian semuanya. Saya akhiri, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.